Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh-soleha level 6? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman akan berkegiatan bersama Bu Puspa. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, materinya adalah bahaya narkoba. Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, teman-teman masih ingat tidak materi PJOK kelas 5 tentang bahaya rokok dan minuman keras? Ya, benar, apa saja bahayanya? Ya, benar, yaitu membuat kecanduan karena rokok ini mengandung zat yang namanya nikotin. Nah, nikotin itu akan membuat pemakainya akan menjadi kecanduan. Kemudian, kalau sudah kecanduan, maka lama-kelamaan saraf otak kita akan terganggu. Kemudian bisa jadi juga hilang kesadaran karena minuman keras tersebut atau mabuk ya. Terus kemudian merusak paru-paru, jantung, gusi kita, dan lain-lain. Masih banyak lagi teman-teman bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dan minuman keras ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita ya hari ini. Nah, ini ada gambar. Ini adalah daun ganja ya. Ini adalah contoh narkoba ya teman-teman. Ini dia ada daun koka dan juga ada opium mentah dan heroin bubuk. Nah, ini dia. Jadi contoh-contoh narkotika itu ada ganja, sabu-sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, trihex, tembakau, dan juga mushroom atau jamur. Nah, jadi ini adalah golongan jenis-jenis dari narkotika. Jadi, apa itu narkoba teman-teman? Ya, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi, narkoba ini sering disalahartikan sebagai obat berbahaya ya, atau obat terlarang. Tidak boleh. Jadi narkoba ini dia itu dipergunakan harus sesuai dengan resep dokter. Sebenarnya narkoba ini adalah obat-obat yang sangat membantu bagi kedokteran ya. Tapi karena disalahgunakan, maka dia ini menjadi obat yang berbahaya dan lama-kelamaan jika digunakan maka akan menyebabkan berbahaya bagi penggunanya. Ya, akan berakibat fatal. Nah, ini dia jenis-jenis narkoba. Yang pertama adalah golongan narkotika. Jadi golongan narkotika ini contohnya adalah ganja, hasis, terus opium. Itu adalah contoh-contoh dari golongan narkotika. Kemudian golongan psikotropika itu ada valium, ada rohypnol, ada magadon, ada sabu-sabu, ada ekstasi. Nah, itu contoh dari psikotropika. Kemudian kalau contoh dari golongan adiktif, dia ada rokok, bensin, lem, thinner. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah jenis-jenis narkoba. Ya. Kemudian dampak negatif narkoba. Dampak yang pertama ialah menyebabkan kesehatan tubuh pemakai menjadi menurun. Kalau kita terus-menerus menggunakan narkoba, maka kesehatan tubuh kita itu akan menurun. Imun kita akan menurun, akan berkurang ya. Kemudian yang lebih fatalnya lagi akan menyebabkan kematian. Nah, sifat jahat narkoba. Sifat jahat yang pertamanya adalah habitual. Ya. Terus kedua adalah adiktif, ketiga adalah toleran. Jadi habitual ini
membuat pemakainya selalu teringat. Nah, jadi sifat habitual ini mendorong pemakainya untuk mencari narkoba dalam jumlah banyak, ya. Jadi agar tidak kehabisan. Itu jadi adalah sifat dari habitual. Kemudian adiktif. Adiktif ini merasa terpaksa atau harus terus-menerus menggunakannya. Nah, jadi penggunanya ini bila dihentikan, maka efek sampingnya itu maka akan sakit luar biasa. Ya, jadi makanya pengguna narkoba ini dia tidak bisa berhenti, walaupun dia ingin berhenti, tapi lama kelamaan malah jadinya dia harus terus menggunakannya, ya, terpaksa harus menggunakannya. Kemudian toleran. Nah, toleran ini semakin menyatu dengan narkoba hingga dosis yang dibutuhkan akan selalu meningkat. Jadi semakin lama dosisnya itu setiap hari semakin penggunanya ini ingin menambahkannya, menambah dan selalu menjadi meningkat. Nah, kemudian bahaya narkoba. Yang pertama adalah bahaya terhadap fisik. Kedua, ancaman gangguan mental. Ketiga, mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Keempat, hal yang membuat orang mencoba narkoba. Pertama adalah bahaya terhadap fisik. Nah, tentunya ini sangat berbahaya ya untuk fisik kita, akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, pertama kerusakan jantung, paru-paru, hati, kemudian ginjal kita juga ikutan rusak, otak kita jadi rusak juga, kemudian usus kita juga rusak karena narkoba ini. Kemudian kita mudah terserang virus hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, bahkan virus yang sekarang sampai mendunia ya teman-teman, yaitu virus corona. Jadi karena fisik kita melemah, maka badan kita ini menjadi rentan akan penyakit dan virus-virus. Nah, ini dia. Jadi semuanya tadi itu adalah penyakit berbahaya dari penggunaan narkoba. Nah, narkoba ini apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan overdosis, ya, atau kelebihan takaran. Nah, kalau sudah overdosis, maka penggunanya bisa saja menyebabkan meninggal. Nah, kemudian ancaman gangguan mental. Nah, yang pertama sakau. Sakau ini penggunanya itu merasa sakit yang sangat serius dan sangat parah. Jadi sehingga dia itu melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba itu, ya. Kemudian bunuh diri. Nah, jadi ancaman gangguan mentalnya ini bisa saja kalau tidak dapat obatnya, maka dia bisa saja bunuh diri. Kemudian kriminalitas mati terbunuh. Jadi makin banyak kriminalitas yang mati terbunuh. Kemudian gangguan jiwa. Nah, kalau dia terus tidak mendapatkannya, lama-lama otaknya menjadi rusak dan bisa mengalami gangguan jiwa. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkoba? Tentunya satu, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus beribadah dan terus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Terus menjauhi lingkungan yang menggunakan narkoba. Nah, jadi teman-teman jika ada lingkungannya yang menggunakan narkoba, lebih baik teman-teman segera menghindarinya. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, kemudian jangan pernah mencoba narkoba. Jadi jangan pernah mencoba narkoba. Kalau sudah sekali mencoba, maka kita akan selalu ingin terus-menerus. Hal yang pertama membuat orang mencoba narkoba adalah putus asa. Ya, jadi dia putus asa, kemudian bisa jadi dia mencoba narkoba itu. Dan kedua, narkoba ini biasanya juga digunakan untuk mengatasi rasa rendah diri dan jenuh. Nah, jadi kalau teman-teman bosan, itu teman-teman jangan mencoba narkoba, tapi malah teman-teman cari kegiatan positif apa nih yang bisa dilakukan. Nah, terus teman-teman juga harus lebih percaya diri, ya, jangan merasa rendah diri. Kemudian rasa setia kawan terhadap teman atau kelompok. Nah, jadi ini dia terpaksa menggunakan narkoba karena teman-temannya menggunakan narkoba, jadi dia ikut-ikut. Kalau dia tidak menggunakan, otomatis dia akan dijauhi teman-temannya, seperti itu.
Nah, selanjutnya terbawa arus pergaulan. Nah, karena pergaulannya semuanya di lingkungan orang yang menggunakan narkoba, jadi dia tuh jadinya terbawa arus pergaulan dan mengikuti teman-temannya yang menggunakan narkoba tersebut. Kemudian mudahnya memperoleh obat-obatan terlarang. Nah, jadi obat-obat terlarang itu sekarang kan sangat mudah didapatkan, sangat gampang. Jadi makanya banyak yang mencoba-cobanya dan membelinya. Seperti itu. Nah, kemudian nih teman-teman, apakah kecanduan itu hanya pada narkoba, rokok, dan minuman keras? Ya, jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Nah, ini dia. Ternyata bahaya kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget ini sama halnya bahayanya dengan kecanduan narkoba. Kenapa? Karena kalau ada kecanduan gadget, otomatis kita jadi ketergantungan, ya, tergantungan dengan gadget kita. Kemana-mana kita harus bawa gadget kita, tidak pernah pisah, tidak pernah tinggal. Nah, kemudian perkembangan teman-teman terhambat nih, gara-gara apa? Gara-gara teman-teman kalau udah pegang gadget jadi malas mau bergerak, malas mau ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jadi tidak mau berolahraga, tidak mau melakukan hal-hal yang lain, maunya tuh pegang handphone aja terus, pegang gadget aja terus, seperti itu. Nah, terus istirahat terganggu. Nah, kalau ini udah jelas ya, kalau kita menggunakan gadget terus-menerus, otomatis kita istirahatnya terganggu. Istirahat kita malah jadi kurang. Nah, kemudian prestasi sekolah menurun. Ya, ini tadi gara-gara kecanduan. Setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, terus saja kita memegang, menggunakan gadget kita, main gadget kita aja terus. Jadi nggak mau belajar. Kemudian agresif. Nah, agresif ini teman-teman biasanya jadi lebih marah. Nah, kalau misalnya baterainya lowbat nih, teman-teman jadinya tuh marah kena baterainya lowbat. Nah, seperti itu, jadi kayak marah-marah sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ancaman radiasi. Kalau misalnya teman-teman terus menggunakan gadget itu hati-hati. Nanti ancamannya itu bisa radiasi pada penglihatan teman-teman. Nah, jadi nanti penglihatan teman-teman itu akan berkurang. Karena apa? Karena radiasi yang ada di gadget tersebut. Kemudian teman-teman jadi pikun digital, ya, dan kreativitas teman-teman menurun. Nah, jadi kalau misalnya udah main gadget aja, teman-teman tuh jadi malas mau ngapa-ngapain. Jadinya nggak kreatif, ya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kecanduan gadget. Apa aja ciri-cirinya? Nah, ini dia, selalu bersama gadget. Jadi nggak mau pisah dari gadget. Gadget itu udah seperti saudara kembarnya. Makan bawa gadget, ke toilet bawa gadget, ke dapur bawa gadget, kemana-mana bawa gadget, nggak pernah ketinggalan. Ya, terus timbul gejala pusing, cemas ketika terpisah dari gadget. Nah, jadi kalau kita pegang gadget terus-menerus itu pasti ada gejala-gejala pusing ya teman-teman di kepala kita. Terus kita tuh kayak cemas kalau terpisah dari gadget, jadi pusing kepalanya kalau ketinggalan gadget kita tuh ketinggalan atau terpisah dari gadget. Kemudian kita mudah marah, apa-apa marah. Dipanggil sebentar lagi main di gadget, dipanggil sama ayah bunda langsung udah teman-teman udah kayak meninggikan suara teman-teman. Nah, kayak gitu tuh tidak boleh ya teman-teman. Kemudian berbohong tentang kegiatan main gadget. Nah, tadinya teman-teman pegang gadget udah 10 menit nih, teman-teman bilang bentar bun, baru aja 1 menit pegang gadget. Nah, jadinya berbohong, malah jadinya apa? Menambah dosa ya teman-teman. Jadi itu tidak boleh. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman lihat ada nggak ciri-ciri kecanduan gadget pada teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada ya teman-teman. Amin. Nah, terus penanganan kecanduan gadget di masa pandemi. Bagaimana penanganannya? Nah, pertama nih, perbanyak ibadah wajib dan sunnah di rumah. Jadi teman-teman isi tuh waktu-waktu luang teman-teman pada masa pandemi dengan membaca Al-Quran, membaca buku hadis, menghafal Al-Quran, ya teman-teman.
Kemudian berkebun bersama ayah bunda, bersama anggota keluarga lainnya, bercocok tanam ya, menanam bunga, menanam sayur. Nah, seperti itu. Jadi bergotong royong. Ya. Kemudian berolahraga bersama keluarga. Nah, jadi olahraga itu bersama keluarga teman-teman bisa lakuin sama pandemi. Ya, olahraga itu pasnya waktunya enaknya itu ketika habis sholat subuh ya teman-teman, karena udaranya masih bersih ya. Kemudian memasak bersama. Nah, ini juga teman-teman bisa lakuin di rumah bersama keluarga ya. Memasak bersama bunda, membantu bunda, karena semuanya ini bisa teman-teman lakukan dan akan mendapat pahala juga ya teman-teman, karena ini sunnah juga ya, membantu pekerjaan ayah bunda di rumah. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya teman-teman, jadi dengan teman-teman main gadget, main gawai dari pagi sampai pagi lagi, itu sama aja dengan teman-teman membinasakan diri teman-teman. Nah, itu akan mendapat dosa, nggak dapat pahala. Jadi lebih baik teman-teman daripada buka gadget, teman-teman main game hal-hal yang tidak penting, lebih baik teman-teman membuka Al-Quran, mentadaburnya. Nah, satu ayat aja, satu huruf aja nih teman-teman baca, itu akan bernilai pahala bagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman buka handphone nih, main game hal yang nggak penting, atau nonton hal-hal yang nggak penting, atau lelek berita-berita yang nggak penting. Nah, setiap yang teman-teman lakukan itu semuanya akan bernilai dosa loh teman-teman, dan akan teman-teman pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati teman-teman, harus pintar dan bijak dalam penggunaan gadget ya. Jadikan gadget teman-teman itu sebagai ladang teman-teman untuk mencari pahala, misalnya nih berbagi informasi apa bersama teman-teman yang lain, atau berbagi info apa kepada teman-teman lain juga boleh ya. Tapi jangan gunakan itu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak penting, yang hanya sia-sia, yang hanya bisa membinasakan teman-teman ya. Barakallah teman-teman, jazakumullah khairan Bu Pusa ucapkan pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Bu Pusa sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman nanti amalkan di kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.